Dipicu oleh serangan teroris pada April 2025 di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, yang menewaskan 26 hingga 28 orang termasuk turis Hindu. India langsung menuding kelompok bersenjata terkait Laskar-i-Taiba yang berbasis di Pakistan sebagai dalangnya. Meski begitu, Pakistan membantah keras tuduhan ini. Namun, ketegangan antara India dan Pakistan langsung meledak. India membalas dengan langkah drastis, menangguhkan perjanjian air Indus, menutup perbatasan darat, dan mengusir diplomat Pakistan. Melihat hal tersebut, Pakistan tak tinggal diam. Mereka menutup wilayah udara untuk penerbangan India, menghentikan perdagangan bilateral, dan menyebut gangguan aliran air Indus sebagai tindakan perang. Alhasil, dalam waktu singkat, kedua belah pihak sama-sama mendekati eskalasi perang yang besar. Tak main-main, senjata-senjata bantuan pun langsung berdatangan dari kubu Pakistan, seperti dari Turki hingga Cina. Ini membuat perang besar bisa tercipta, mengingat dua negara ini juga memiliki senjata nuklir. Diam-diam India dan Pakistan berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Kalimat itu sendiri kami pikir tidak berlebihan. Saat dua negara dengan kekuatan militer yang sangat kuat tersebut kini mulai meningkatkan eskalasi pertempuran yang memanas. Seperti kita tahu, konflik India dan Pakistan adalah isu panjang dan kompleks, dengan akar sejarah sejak pemisahan kedua negara pada 1947. Namun, pada April 2025, semua ketegangan seolah meledak saat sebuah serangan teroris menargetkan konvoi turis dan warga sipil di Jammu dan Kashmir menewaskan puluhan orang. India menyebutnya sebagai serangan terencana oleh kelompok yang didukung Pakistan. Perdana Menteri India pun mengecam Pakistan dan langsung mengumumkan penangguhan perjanjian air Indus yang mengatur pembagian air sungai penting bagi kedua negara. India juga menutup perbatasan darat dan memerintahkan diplomat Pakistan meninggalkan New Delhi. Pakistan sendiri membantah keterlibatan dalam serangan itu dan menuduh India memanfaatkan insiden untuk memicu konflik. Mereka pun membalas dengan menutup wilayah udara untuk penerbangan India dan menghentikan perdagangan, serta memperingatkan bahwa gangguan aliran air dari Sungai Indus adalah deklarasi perang. Saat ini, situasi antara India dan Pakistan telah memasuki pertempuran militer di perbatasan. Laporan dari Reuters menyebut Angkatan Darat India mengatakan telah menghadapi tembakan senjata ringan dari sejumlah pos Angkatan Darat Pakistan sekitar tengah malam pada hari Minggu di sepanjang perbatasan De Facto. Sementara itu, laporan dari India.com juga menyebut bahwa ketegangan makin memanas di perbatasan saat Pakistan mulai menerbangkan pesawat-pesawat canggih buatan Cina untuk menunjukkan kesiapannya melawan India. Seperti kita tahu, Cina adalah sekutu strategis Pakistan yang dijuluki Iron Ally. Cina memainkan peran kunci dalam memperkuat militer Pakistan. Jet tempur J-10C yang mulai dioperasikan Pakistan sejak 2022 adalah salah satu bukti nyata. Jet ini dilengkapi radar AESA canggih dan rudal PL-15 yang mampu menargetkan musuh dari jarak hingga 200 km. Selain itu, ada pula spekulasi bahwa Cina mungkin menyediakan teknologi lebih canggih seperti jet J-20 atau FC-31. Di sisi lain, Turki baru-baru ini juga telah memperluas dukungannya kepada Islamabad dan mengirimkan peralatan tempur. Laporan dari India.com menyebutkan bahwa sebuah pesawat angkut militer C-130 Hercules milik Angkatan Udara Turki tiba di Karachi pada hari Minggu membawa peralatan tempur. Sementara itu, berbeda dengan Pakistan yang didukung Cina dan Turki, India memiliki hubungan yang baik dengan Israel dan Amerika. Mereka telah lama menjalin hubungan militer erat. Salah satu kontribusi besar Israel adalah bom pintar Spice 2000 yang digunakan India dalam serangan udara Balakot 2019 untuk menghancurkan kamp latihan di Pakistan. India juga memasok senjata seperti peluru, senjata ringan, hingga drone. Jelas, eskalasi ini bukan sekadar konflik regional. Dengan Pakistan didukung Cina, dan India mendapat sokongan Israel serta negara barat, ketegangan ini berpotensi menjadi panggung proksi global yang lebih menakutkan. Kedua negara memiliki senjata nuklir, India dengan sekitar 160 hulu ledak, sedangkan Pakistan dengan 170 hulu ledak nuklir. Satu langkah salah bisa memicu bencana kemanusiaan yang tak terbayangkan. Kashmir adalah salah satu sumber utama ketegangan antara India dan Pakistan yang telah memicu beberapa perang dan konflik bersenjata sejak kedua negara merdeka pada 1947. Wilayah ini diperebutkan karena nilai strategis, budaya, dan politiknya, dengan kedua negara mengklaim hak atas Jammu dan Kashmir secara keseluruhan. Jadi ceritanya, ketika India dan Pakistan terpisah pada 1947 setelah kemerdekaan dari Inggris,
Wilayah-wilayah di bawah kekuasaan lokal atau princely state diberi pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Saat itu, Maharaja Hari Singh, penguasa Jammu dan Kashmir, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, awalnya ingin tetap independen. Namun, serangan oleh suku-suku Pashtun yang didukung Pakistan mendorongnya untuk bergabung dengan India melalui instrumen aksesi pada Oktober 1947. Hal ini memicu konflik karena Pakistan menganggap Kashmir, dengan populasi mayoritas Muslim, seharusnya menjadi bagian dari Pakistan. Kini, eskalasi perang antara India dan Pakistan semakin terbuka. Sebelumnya Perdana Menteri India, Narendra Modi, berjanji dalam pidatonya pada hari Kamis untuk memburu para penembak Pahalgam hingga ke ujung bumi, termasuk para pelindungnya yang disebut berasal dari pihak Pakistan. Sementara itu, Pakistan menyebut tindakan India sebagai tindakan sembrono karena tidak dilakukan investigasi dan verifikasi menyeluruh sebelum menyalahkan Pakistan. Pakistan kini menunggu apa yang akan dilakukan India. Mereka menyatakan bahwa setiap tindakan dari India akan mendapatkan balasan. Jika konflik ini tidak segera mereda, maka perang besar bisa sangat berbahaya, mengingat dua negara ini memiliki kapasitas untuk melakukan perang nuklir. Ketegangan India-Pakistan hari ini bukan sekadar konflik perbatasan, ini adalah krisis yang bisa berdampak global. Dengan senjata nuklir di kedua sisi dan dukungan negara besar di belakang masing-masing, dunia berada di ambang bahaya yang nyata. Namun, harapan masih ada jika dialog dan diplomasi dipilih daripada senjata. Karena pada akhirnya, yang paling dirugikan bukanlah negara, tapi rakyatnya. Satu hal yang pasti, dunia tidak butuh perang lagi, apalagi perang nuklir.